Jumpa kembali bersama dengan saya, Nur Mariati Santuri, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai kurikulum Merdeka untuk tingkat SD. Mari sama-sama kita simak bagaimana implementasi kurikulum Merdeka untuk tingkat SD. Di tahun 2022 ada 3 pilihan kurikulum yang akan dipilih oleh sekolah. Yang pertama, kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat, dan yang ketiga kurikulum merdeka. Di tahun 2024 adalah penentuan kebijakan kurikulum nasional. Kurikulum apa yang akan dipakai di Indonesia? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pada kurikulum Merdeka Belajar, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Apa keunggulan kurikulum Merdeka? Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Artinya, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan peserta didik pada fasenya menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua adalah lebih merdeka, di mana guru dapat mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum Merdeka, kita dapat memilih satu dari 3 pilihan. Pilihan pertama adalah mandiri belajar. Mandiri belajar adalah menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Pada pilihan yang kedua adalah mandiri berubah. Mandiri berubah, kita menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pada satuan pendidikan. Sedangkan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Pada mandiri berbagi ini, kita menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan. Jadi kita bebas memilih kurikulum Merdeka yang mana yang akan kita gunakan, apakah mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Karakteristik kurikulum Merdeka DSD, yaitu penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Sedangkan bahasa Inggris adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan dan penuntun arah untuk mengembangkan standar kompetensi lulusan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu indikatornya adalah terciptanya para pelajar yang memiliki Pancasila.
Pada kurikulum Merdeka, kita melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen pra-pembelajaran. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum menyusun modul ajar. Pada kurikulum 2013 kemarin, kita melakukan penilaian itu di akhir, setelah anak kita ajar. Baru kita melakukan penilaian evaluasi. Tapi di kurikulum Merdeka ini tidak hanya di akhir, tapi kita melaksanakan asesmen pra-pembelajaran, namanya asesmen diagnostik. Ibarat kita mau berobat ke dokter, Bapak Ibu, dokter tidak langsung menyuntik, tidak langsung kasih obat kepada kita. Tapi kita diperiksa terlebih dahulu. Apa keluhan kita? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita butuhkan? Nah, barulah setelah hasil diagnosa tadi, baru dokter akan melakukan tindakan. Nah, Bapak Ibu, kita juga sebagai guru dituntut seperti itu. Kita tidak langsung mengajarkan materi. Kita harus tahu lebih dahulu sebenarnya yang dibutuhkan siswa. Dari pencapaian pembelajaran yang ada, anak sudah siap enggak? Apa kekurangan siswa? Apa kelebihan siswa tersebut? Nah, bagaimana gaya belajar siswa? Bagaimana motivasinya? Itu nanti akan kita nilai terlebih dahulu, Bapak Ibu. Makanya penilaian diagnostik ini ada dua, yaitu penilaian kognitif dan penilaian non-kognitif. Apakah kurikulum Merdeka ini pengganti kurikulum 2013? Kurikulum Merdeka ini bukan pengganti kurikulum 2013, tapi justru melanjutkan dan memperkuat kurikulum 2013 dan juga kurikulum-kurikulum terdahulu. Pada kurikulum saat ini, kerangka kurikulum mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Sedangkan pada kurikulum prototipe, dia per fase atau 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Sedangkan struktur kurikulum saat ini, dia mengunci jam pelajaran itu per minggu. Nah, pada kurikulum prototipe, dia menetapkan jam pelajaran bukan per minggu, akan tetapi per tahun, agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Capaian pembelajaran pada kurikulum prototipe disusun 6 fase. Fase A adalah kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase E kelas 10, fase F kelas 11 sampai 12. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Misalnya matematika per minggu 6 JP. Berarti per tahun adalah 216 JP. Nah, pada kurikulum saat ini matematika itu baik semester 1, semester 2 tetap 6 JP. Nah, pada kurikulum Merdeka kita dapat memilih. Misalnya di semester 1 6 JP, semester 2 6 JP. Atau semester 1-nya 12 JP, semester 2-nya tidak ada. Bisa saja di semester 1 4 JP, semester 2 8 JP. Yang penting pada 1 tahun itu matematika 216 JP. Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka ini tidak ada KKM. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberi kebebasan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran
dan aktivitas pembelajarannya. Jadi pembelajaran difokuskan pada asesmen formatif. Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum tercapai oleh siswa? Pada kurikulum Merdeka ini, kita boleh mengambil pembelajaran itu secara tematik atau berbasis mata pelajaran. Sifat kurikulum Merdeka Belajar ada 3, yaitu 1. Masih bersifat holistik. Yang kedua, kurikulum ini masih bersifat kompetensi, bukan konten atau materi. Artinya, kurikulum yang disusun ini berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa, bukan tentang kelulusan materi, bukan tentang banyaknya materi yang diajarkan guru, melainkan apa yang bisa dilakukan siswa dengan materi tersebut. Bagaimana manfaatnya terhadap kehidupan nyata. Itulah nanti yang ditekankan di kurikulum ini. Karena salah satu evaluasi dari kurikulum 2013 itu adalah terlalu banyaknya materi, sehingga kita para guru dituntut kejar tayang, sehingga kita hanya memakai metode itu-itu aja, hanya ceramah. Kita tidak bisa leluasa untuk menerapkan banyak metode. Makanya di kurikulum baru ini nanti akan diperkuat dengan fokus dari esensial. Materi tidak usah banyak, yang penting anak bisa melatih literasi dan numerasinya. Nah, yang ketiga, kontekstualisasi budaya. Kontekstualisasi ini adalah penyesuaian kurikulum dengan visi misi sekolah. Jadi kurikulum itu harus disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Juga kebutuhan belajar siswa diperkuat lagi dengan fleksibilitas. Guru mengajar sesuai dengan kemampuan siswa dan budaya lokal. Nah, yang jelasnya kurikulum ini maksud pemerintah adalah memberi kebebasan berkreativitas, memberi kebebasan berinovasi satuan pendidikan. Nah, demikian dulu untuk video kita kali ini dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nanti akan ada video-video yang baru lagi yang akan kita buat mengenai kurikulum Merdeka. Oke, terima kasih.